Bang? Karena menurut saya agak sulit ya, karena dari zaman Pak Jokowi kan budgetnya besar sekali, kemudian di Betul. Pak Prabowo 48 triliun. Sempat minta tambahan Ya tapi sempat kemudian di nggak bisa juga sama gitu. DPR tidak Jadi bisa. kan yang diprioritaskan sejak zaman Pak Jokowi itu adalah bangunan-bangunan terus gitu. Ya. Makanya pada saat kosong di media sosial mulai keluar tuh ada angsa-angsa, ada Isu prostitusi ya juga yang muncul muncul. macam-macam Betul. akhirnya. Kenapa? Karena yang diperlihatkan oleh OIKN itu lagi-lagi hanya bangunan, karyawan yang ada di sana, para ASN yang sudah mulai bekerja, tapi nggak pernah diperlihatkan kehidupan sehari-hari mereka Berarti gimana. menurut Anda kurang tepat ya Bang, hanya cuman pamer gedung begitu. Yang terlihat mungkin kan di pikiran OIKN begitu ya, asumsinya adalah apabila istana sudah jadi, itu kan jadi salah satu syarat ibu kota politik. Kan Ya, disebutnya begitu, ada bangunan legislatif, eksekutif, kementerian semua pokoknya lengkap di situ begitu. ya tapi kan jangan cuma 17 Agustus ramainya aja gitu, Betul. tapi harus ada hari-hari yang lain. Dan sebetulnya kan Pak Soeharto itu sudah membuat contoh yang bagus tuh dengan program transmigrasi waktu itu kan. Ya. So harusnya mau pindah ke sana juga diberikan stimulan-stimulan ekonomi gitu. Apa yang mereka dapat ke sana. Nah makanya tadi saya katakan kehidupan sehari-hari. Coba deh Diana kalau lihat iklan-iklan kota yang baru ya, Ya. itu kan pasti iklannya itu adalah kehidupan sehari-hari. Ada orang yang Betul. lari, Ada ada yang orang sekolah. belanja, ada sekolah internasionalnya, Betul. biasanya begitu. Nah itu yang menurut saya harus ditampilkan oleh otorita IKN sehingga benar-benar IKN ini jadi kota yang memang secara sukarela bakal pindah nih penduduk-penduduk yang tadinya misalnya dari Balikpapan dari mana-mana pindah ke sana. Betul. Nah memang kan banyak hal ya yang diusulkan sebetulnya. Kenapa nggak di Balikpapan aja? Nanti kan Ya. juga akan nyambung ke sana. Tapi kan ini udah jadi keputusan ya. Ya. Sudah jadi keputusan, ya memang namanya keputusan manusia bisa diubah. Tapi ini kelihatannya ada komitmen politik juga antara Pak Prabowo kepada presiden sebelumnya untuk melanjutkan pembangunan yang ditinggalkan. Ya nggak apa-apa juga, silahkan. Nah ini kan gambarnya lapangan sepak bola kosong, Iya. lapangan ini kosong, ya begitu-begitu gitu. Iya. Jadi nggak menarik perhatian orang. Ngapain gue pengen pindah? Yang lari cuma 4 orang ini, gitu-gitu loh. Jadi Iya. artinya komunikasinya tuh perlu mencontoh hal-hal yang biasa dilakukan oleh para pengembang-pengembang yang sudah mengembangkan kota wisata, ada kota wisata apa BSD misalnya atau Sumarekon lah Ya. yang di Bekasi, yang di Bogor, itu Kompleks silakan aja perumahan semacam itulah ya Bang ya. contoh aja. Saya sih gini, karena ini sudah memakan biaya besar sekali, saya sih mengharapkan IKN ini jadi. Jangan jadi ibu kota nyerah begitu Iya, ya jangan Bang jadi ya? ibu kota nyerah. Jadi apapun itu diteruskan aja. Memang sudah banyak contoh-contoh negara-negara lain yang gagal memindahkan ibu kotanya. Jadi mereka membangun ibu kota kemudian nggak tumbuh ibu kotanya. Tapi dicoba aja gitu. Kalau menurut saya salah satu syaratnya adalah kepemilikan rumah tinggal gitu ya. Karena mungkin di Jawa sudah penuh dan tanahnya harganya mahal-mahal. Ya jangan juga di IKN tiba-tiba harganya jadi mahal-mahal, ya orang gimana caranya mau pindah gitu. Udah harganya tanahnya mahal, retailnya nggak ada, apa-apa nggak ada, ya buat apa mereka pindah gitu. So kalau misalnya memang jadi gini, mungkin kenapa namanya ibu kota politik, karena lebih mudah diaturnya. Ya. DPR lebih mudah, terus kemudian menteri-menteri juga lebih mudah dipindahkan ke sana. Kemudian ASN-ASN juga lebih mudah dipindahkan daripada kemudian menunggu masyarakat secara sukarela pindah ke sana.